Saya masih berbincang bersama Pak Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, terkait dengan penguatan dari komitmen penerapan protokol kesehatan terkait dengan dinamika penambahan kasus positif COVID-19 belakangan. Kementerian Kesehatan kemudian menyampaikan mengenai penggunaan double masker medis, kemudian juga masker kain. Sejauh mana ini juga memang menjadi satu hal yang terus disampaikan oleh Satgas, Pak Sony? Ya, Mas Vicky, jadi kami bahkan di Satgas ini, di bidang perubahan perilaku pada bulan Maret lalu sudah menerbitkan buku yang judulnya Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, dan vaksinasi. Ya. Nah, di situ kami menyarankan adanya strategi double masking. Ya, karena memang di tengah tingkat penularan yang semakin tinggi, atau kemudian kita lihat juga positivity rate kita masih tinggi, maka kita harus memproteksi lebih, ya. Misalnya saja merangkap antara masker medis di dalam dan masker kain di luar. Kenapa masker medis itu di dalam, masker kain di luar? Masker medis itu secara filtrasi lebih baik dari masker kain, tetapi kelemahannya dia kurang rapat, ya. Sedangkan masker kain itu filtrasinya lebih rendah dibanding masker medis, tetapi dia lebih rapat, dia bisa lebih menutup semua area sehingga mengurangi risiko masuknya virus di celah-celah masker ke hidung maupun mulut kita. Jadi memang double masking ini akan memberikan proteksi yang lebih baik, tetapi tidak disarankan untuk menggunakan double masking yang salah, ya. Double masking yang salah ini misalnya pakai dua masker bedah atau dua masker medis, karena sama-sama tidak akan memberikan kerapatan yang optimal untuk menutup celah tadi. Jadi silakan dipelajari, dan kami juga kan menggandeng, sekarang ini banyak sekali menggandeng anak muda, menggandeng tokoh agama, pakai masker tuh bisa keren kok, ya. Jadi bahkan sekarang udah mulai fashion dengan pakai masker. Terus kemudian juga seperti di Bangkalan kami menggandeng para kiai, karena perubahan perilaku itu terkait dengan nilai dan value yang ada di masyarakat, dan yang harus kita gandeng adalah orang yang bisa merubah nilai dan value tadi. Makanya kami juga membuat beberapa materi edukasi berbasis budaya juga, ya, misalkan wayang kulit, wayang golek, dan seterusnya, supaya bagi masyarakat tuh cara penyampaian, media penyampaian kan juga penting, sehingga semua kelompok umur. Kami juga buat lagu-lagu, kami juga ajak anak-anak muda untuk mempopulerkan tentang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Jadi segala upaya kita lakukan, Mas Vicky. Baik, Pak Sony, tentu saja masih terkait dengan urgensi penguatan komitmen protokol kesehatan yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai varian-varian baru dari COVID ini, Alpha, Beta, kemudian Delta, dan juga Gamma. Ini tentu saja menjadi satu edukasi juga, tentu saja meningkatkan awareness lah di masyarakat, terlebih mengenai varian Delta sendiri yang daya tularnya sangat tinggi lah. Apa yang perlu lagi diketahui oleh masyarakat terkait dengan varian-varian baru ini? Iya, jadi kasus varian ini kan, varian baru ini sudah ada di Sumatera, ada di Jawa dan Kalimantan, ya. Tentu kita perlu berhati-hati, lebih ekstra hati-hati, karena tingkat penularannya cenderung lebih tinggi, walaupun tingkat keparahannya belum ada data, ya, belum ada hasil risetnya. Sehingga kita juga menjadi betul-betul harus menghindari penularan karena varian baru ini. Nah, tapi kami di bidang perubahan perilaku selalu mengingatkan bahwa proteksinya masih sama kok, ya. Karena ini kan sebetulnya 98% virus yang sama, Mas Vicky. Ya, dan mutasi virus itu adalah suatu kejadian alamiah, karena virus harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Dan nggak sampai 2% sebetulnya yang berubah dari seluruh materi genetik yang ada. Oleh karenanya, cara penularannya pun masih sama, ya. Cara penularannya masih sama melalui droplet dan aerosol. Baik. Nah, kami selalu mengingatkan pakai masker, jaga jarak, dan berkerumun, cuci tangan, itu udah paling efektif. Mau varian apa, itu cara pencegahannya masih sama. Ditambah
sekarang karena mungkin mulai banyak yang melalui aerosol. Aerosol itu partikelnya jauh lebih kecil daripada droplet, sehingga double masking itu, penggunaan masker secara double itu disarankan supaya memberi filtrasi yang lebih baik. Itu saja sih yang harus dilakukan. Ya, artinya tidak ada alasan untuk masyarakat kemudian menurunkan level of awareness-nya mengenai penerapan protokol kesehatan, bahkan harus ditingkatkan begitu karena terkait dengan varian-varian baru ini. Satu hal yang cukup menarik Pak Sony, beberapa waktu yang lalu kita sempat berbincang di Gra BNPB mengenai bagaimana ibu rumah tangga menjadi kelompok yang juga terdampak COVID-19 lah, terpapar, dan angkanya juga tidak sedikit. Dan ini menjadi satu hal yang cukup ironis karena satu hal yang kemudian paling kita tidak mau terjadi adalah kita menularkan COVID-19 kepada orang-orang tersayang. Salah satunya adalah kepada orang tua ataupun kepada ibu lah. Nah, sejauh mana data ini kemudian mungkin Anda bisa sampaikan harus menjadi penguat dan juga harus menjadi alasan mengapa kita harus terus meningkatkan komitmen kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Iya Mas Vicky, kami cukup prihatin karena ternyata misalkan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet itu banyak sekali klaster keluarga ya. Dan sekarang keluarga ini harus menjadi benteng sebetulnya. Jadi malah banyak keluarga yang berwisata secara bersama-sama, mengajak anak dan seterusnya. Salah satu yang cukup sedih sebetulnya kalau melihat kasus anak ini kan meningkat ya. Jumlahnya sekarang makin banyak ditularkan oleh orang tua mereka yang bekerja atau tertular pada saat mereka diajak wisata oleh orang tuanya. Nah, ini banyak yang tidak sadar padahal anak ini ketika terinfeksi dan harus diisolasi, dia nggak bisa bersama orang tuanya. Coba, anak yang masih kecil, dia tidak bisa bersama orang tuanya, harus menjalani perawatan isolasi. Nah, ini tentu akan berat ya, berbeda dengan orang dewasa yang bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi kalau anak ini tentu sangat sulit. Terus yang berikutnya kita tahu bahwa tidak banyak ICU anak ya. ICU anak, sehingga kalau anak sampai tertular, wah dampaknya tentu kalau sampai parah atau memasuki gejala berat dan harus masuk ICU itu menjadi kesulitan ya. ICU anak tuh hanya dimiliki oleh beberapa rumah sakit saja. Oleh karenanya kami betul-betul menghimbau, apalagi bukan cuma anak ya, bukan hanya istri yang juga rentan tertular, tapi juga orang tua kita yang usia lanjut punya komorbid ya, punya risiko besar untuk tertular karena kita abai terhadap protokol kesehatan. Jadi menyesal kemudian kan tidak berguna ya. Kadang banyak sekali kami bertemu dengan orang yang baru menyesal karena menularkan, mungkin dirinya nggak apa-apa karena memiliki imunitas yang baik, tetapi ternyata menyebabkan orang-orang di sekitarnya yang dia cinta itu sakit, bahkan nggak ada banyak yang meninggal dunia juga. Baik, Pak Sony, ya, semoga perbincangan kita menjadi pengingat kembali lagi untuk masyarakat untuk terus meningkatkan komitmen mereka dalam menerapkan protokol kesehatan. Selamat bertugas kembali Pak Sony, semangat selalu dan juga sehat selalu, dan terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Sampai jumpa. Terima kasih.